Maaf, mohon izin saudara yang sudah selesai menikmati hidangan, tolong kursinya bisa dibalik arahnya ya, mungkin menghadap ke ibadah ini ya. Dan saya mohon nanti keluarga inti atau suami, istri, anak ya ada di depan. Keluarga besar, terutama istri dan anak bisa mengambil posisi depan ibadah ini. Saudara saya di samping-samping yang sudah selesai bisa memutar kursi. Ya, ditambah. Ya, terima kasih. Saudara tolong segera memutar kursi-kursi saudara menghadap ibadah yang akan segera diacarakan. Akan dimulai segera biar kita sama-sama mau siapkan hati kita. Saya undang Ibu Ratna Evelyn ambil posisi di depan. Ya. Rumah juga di depan rumah. Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Idawah ini selaku petugas pembawa acara. Silakan. Silakan, saya serahkan Ibu Ida Wahyuni untuk melaksanakan tugas. Shalom. Sidang pergabungan yang dikasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan kembali kita pada malam hari ini akan melaksanakan ibadah hiburan istimewa buat keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Dijo, almarhum Dijo. Ini satu anugerah kalau kita kembali Tuhan izinkan beri kesempatan pada malam hari ini bersama-sama mau mengikuti ibadah penghiburan. Sebagai ucapan syukur kita naikkan dulu satu pujian. Kita menyanyikan satu pujian, dinaikkan syukur. Pujian.
sorga Tuhan, kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon pimpinanmu pada malam penghiburan ini Tuhan. Oh biarlah Tuhan, kami boleh menghibur keluarga yang ditinggalkannya Tuhan oleh Bapak. Mohon Dejo Tuhan, Dejo Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang memimpin kami ya Bapak. Tuhan, teristimewa istri dan anaknya Tuhan. Engkau memberi kekuatan penghiburan Tuhan. Tuhan, Engkau pakai juga semuanya Tuhan yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Hamba-Hamba-Mu Tuhan, baik yang memimpin pujian, baik yang berfirman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan, teristimewa buat keluarga Tuhan. Oh Tuhan, Engkau juga pakai Tuhan memimpin pujian Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi berkat buat kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Tuhan kebahagiaan penghiburan malam ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Yesus. Silakan. Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh berada di rumah berkat-Nya, ya Bapak Ibu. Pujian pada malam hari ini yaitu bersama malaikat di surga, pujian nomor 21. Pujian
memang betul saudaraku ya, Ibu Ratna memang ditinggal suami itu rasanya gimana ya, sedih, memang sedih. Untuk Evelyn juga sedih ya. Tidak ada yang tidak sedih kalau ditinggal oleh kekasih kita ya, rasanya sedih. Yang biasa berkumpul bersama-sama langsung kita berpisah. Tapi Ibu Ratna, Evelyn, Papa sudah ada di surga bersama Tuhan Yesus ya. Memang sedih, tapi biarlah kesedihan itu tidak berlarut-larut ya. Bapak Dwijo sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Betapa indahnya Bapak di sana berdoa buat keluarga semua, luar biasa. Saya paling suka ujian ini, surgalah rumahku yang amatku rindu. Karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar ya. Firman Tuhan katakan hanya 70, 80, kelanjutannya adalah sia-sia. Kesakitan, memang betul. Saya usia 60 lebih itu juga sudah merasakan ya, badan ini sering tidak enak ya. Kita di dunia ini hanya sebentar ya, kata orang itu mampir mungkin ya. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di surga yang dekat. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Refnya indah-indah, haleluya. Indah, indah, tanpa air mata, tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang sini. Oh, betapa senang untuk selamanya. Indah, 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 tanpa air mata, tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang sini. Oh, betapa senang untuk selamanya. Oh, betapa senang untuk selamanya. Kita lanjutkan. Belakang langit biru ada. Haleluya. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu.
melalui pujian penyembahan kepada Tuhan. Tiba saatnya akan menerima kembali kebenaran firman Tuhan, berkat firman Tuhan yang bisa menguatkan istimewa buat keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar, juga kita semua. Ya, kalau tadi pada saat penutupan, sesudah penutupan peti, saya berbincang-bincang dengan mamanya Ibu Ratna. Dia katakan, tadi waktu Ibu Wade memimpin pujian, saya kepengen nangis, tapi saya takut. Saya bilang, nggak apa-apa, nangis itu nggak apa-apa, nangis itu manusiawi. Yang penting kita tetap bisa memandang bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu tidak bermasalah. Semua, jangan lagi kehilangan, saya bilang, jangan lagi kehilangan keluarga yang tadi sudah dikatakan mungkin bersama-sama senantiasa, suka duka bersama-sama. Jangan lagi seperti itu. Ditinggalkan misalnya, maaf ya, mungkin binatang piaraannya aja beberapa tuh sampai nangis bisa berhari-hari. Ya, saya bilang nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan berlarut-larut, tadi dikatakan juga, jangan sampai hati kita menyalahkan Tuhan. Kita tetap bersyukur, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan itu tetap memelihara kita semua. Puji Tuhan, nanti saya mohon Bapak Antratno bisa berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kasih karunia menganugerahmu, kebaikanmu, kemurahanmu yang tak bisa-bisa bersama Tuhan. Kami boleh berbincang berkumpul di tempat ini, walaupun dalam keadaan suasana juga Tuhan, tapi kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan Tuhan. Semua adalah rencanamu dan yang terbaik yang kau sudah berikan kepada kami semua Tuhan. Kiranya kau juga berikan kekuatan Tuhan, penghiburan buat Bu Ratna dan keluarganya Tuhan, anak-anaknya, orang tuanya Tuhan, semua saudara, biarlah kiranya Tuhan sendiri memberikan penghiburan, kekuatan, tetap percaya bahwa Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih sebelumnya mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bukakan setiap hati dan kami Tuhan, biar berikan hati dan telinga yang dengaran dan taat ya Tuhan. Dan biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan kembali firman-Mu, biarlah dia berbicara bukan dari diri, dari Engkau sendiri yang memberikan kata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, Pak Anton, ada persembahan kur dari rekan-rekan tim penghiburan. Saya persilakan. Ya, puji Tuhan. Inilah kami rekan-rekan pelayanan dari Bu Ratna, dari tim penghiburan juga akan mempersembahkan sebuah pujian semusim kelah. Ya, musim apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, kasih Tuhan itu lebih tinggi
dari langit lebih dalam dari laut. Dan biar pujian ini boleh menghibur istimewa keluarga yang ditinggalkan dan kita semua. inilah persembahan pujian kami, bahwa satu saat semua akan kembali bersatu, bersukacita bersama dengan Tuhan. Saya persilakan hambanya Bapak Anton akan menyampaikan renungan.
Puji Tuhan, malam ini kita lihat sedikit kebenaran firman Tuhan dengan tema bukan kecelakaan. Kita ambil ayat tema di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita akan baca ayat itu, suatu ayat yang sudah sangat kita kenal, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kalau kita lihat kalimat pertama dalam Yeremia 29 ayat 11 ini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau kita lihat kalimat ini merupakan suatu kalimat yang sangat luar biasa. Mengapa begitu? Kalau kita lihat untuk rancangan diri kita sendiri saja, belum tentu kita bisa mendapatkan rancangan yang terbaik buat kita. Sebab kita tidak tahu ke depannya ini kita akan mengalami apa. Apalagi dengan kondisi yang sangat tidak menentu, yang tiba-tiba bisa berubah. Tapi kalau kita lihat pada ayat yang sudah kita baca ini, ayat yang luar biasa, dikatakan sebab aku ini Allah ya mengetahui, tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada dia ya untuk mengenai kamu ya, mengenai kita ya. Teristimewa pada malam ini khususnya pada keluarga yang ditinggalkan. Kalau kita bisa membaca lagi ayat ini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Burakna dan Evelyn. Memang Tuhan saat ini sudah mengingatkan ya, Tuhan tahu rancangan apa untuk Ibu Ratna dan Evelyn yang telah ditinggalkan oleh suami tercinta dan ayah tercinta. Yaitu dikatakan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita lihat tadi malam, kita mendapatkan suatu berita yang sangat mengejutkan ya, suatu berita yang tidak pernah kita duga, di mana Bapak Bujo, suami dari Ibu Ratna, ayah dari Evelyn, dipanggil Tuhan. Ini suatu berita yang sangat mengejutkan. Sepertinya itu sangat mendadak sekali. Sebelumnya rasanya nggak pernah ada berita sakit ya. Tiba-tiba ada berita seperti ini. Dan kalau kita lihat ya mengenai ayat yang sudah kita baca ini ya, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hal ini sulit untuk bisa dicerna ya. Mengapa Tuhan izinkan hal yang sangat tidak terduga ini terjadi ya? Tapi kalau kita lihat ya, firman Tuhan adalah kebenaran, bahwa rancangan Tuhan ini damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Meskipun kenyataannya suatu hal yang sangat mengejutkan terjadi. Dan kalau kita lihat mengapa hal itu bisa terjadi ya, ada dua hal. Yang pertama, kita melihat bahwa di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27 dikatakan, kita akan lihat sebentar ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saya akan bacakan ini
dalam terjemahan lama bisa lebih jelas dikatakan Ibrani 9 ayat 27, sedangkan manusia telah tentu satu kali akan mati, ya, dan kemudian daripada itu datang hukuman. Jelas dikatakan, ya, satu kali manusia itu akan mati, dan kita pun semua sama, ya, kita pun juga akan mati, ya, antri, ya. Kita nggak tahu Tuhan panggil itu kapan, mungkin bisa besok, mungkin bisa minggu depan, bisa bulan depan atau tahun depan, kita nggak tahu. Hal ini semua itu Tuhan yang punya waktunya. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk selalu berjaga-jaga. Jadi dari sini kita bisa lihat, ya, mengapa hal ini terjadi. Memang manusia ini ada waktunya Tuhan, ya. Suatu kali pasti akan mengalami kematian. Tuhan panggil, Tuhan datang secara pribadi pada masing-masing kita, kecuali kalau ikut pengangkatan, ya. Lalu yang kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Yaitu untuk pengolahan khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita bisa lihat ayat yang sudah sangat kita kenal di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita lihat ayat ini, ya, dijelaskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maksudnya Allah turut bekerja di saat Ibu Ratna kehilangan suami tercinta, Evelyn kehilangan ayah tercinta. Itu Allah turut bekerja. Dikatakan turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kalau kita lihat, yang kebaikan apa yang Tuhan lakukan saat ini? Kalau kita ditanya seperti itu, kita pun tidak mengerti, ya, kebaikan apa yang Tuhan akan nyatakan di saat-saat seperti ini. Tapi sekali lagi, percayalah, ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Dikatakan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Meskipun kita tidak tahu kebaikan apa yang akan kita alami, yang akan Bu Ratna dan Evelyn alami, ya. Tapi sekali lagi, perjalanan hidup kekristenan ini bukan hanya dari penglihatan, ya, yang apa yang kita lihat saat ini, tapi dari percaya. Ini bisa kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, patokan kita bukan apa yang kita lihat saat ini, tapi patokan kita adalah iman pada Tuhan. Nanti pada perjalanan hidup sesudah ini, kalau kita tetap percaya, kalau Ibu Ratna dan Evelyn tetap percaya, maka kebaikan demi kebaikan akan Tuhan nyatakan. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 ayat yang 13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, ini firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah berdusta, ya. Dikatakan Allah setia, sebab Allah setia, ya. Saat Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Saat Ibu Ratna kehilangan suami tercinta, saat Evelyn kehilangan ayah tercinta, saat itulah Tuhan memberikan jalan keluar buat Ibu Ratna dan Evelyn. Ada amin? Luar biasa Tuhan kita ini. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu lalu dilepas begitu saja. Tuhan sudah memperhitungkan jauh ke depan bahwa kebaikan akan dinyatakan, jalan keluar akan telah dibukakan saat sesuatu terjadi pada diri anak Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Filipi 4 ayat 13. Kalau kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja, akan mendatangkan kebaikan dan memberikan jalan keluar, maka kita bisa melihat, ya, dan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa, ya. Secara manusia siapa yang mampu, ya? Pasti tidak akan mampu. Tapi sekali lagi, ya, kalau tetap berharap pada Tuhan, tetap gandol sama Yesus, maka Yesus yang akan selalu memberi kekuatan, terutama dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Luar biasa. Bersama Yesus tidak akan pernah ditinggalkan. Kita bisa lihat lagi di dalam Kolose 1 ayat yang ke-11 dan 12. Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Luar biasa, ya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dalam ayat 12 dikatakan dan mengucap syukur. Mengucap syukur merupakan kunci kekuatan orang beriman. Mengucap syukur merupakan jalan keluar bagi orang beriman. Mengucap syukur bisa mendatangkan kemuliaan Tuhan makin nyata dalam setiap anak-anak Tuhan. Bahkan dikatakan dengan mengucap syukur akan mendapat bagian di dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan surga. Ini sama seperti ayat tema yang telah kita baca, Yeremia 29 ayat 11 bagian terakhir dikatakan akan memberikan kamu hari depan yang penuh harapan, baik itu secara jasmani saat menjalani kehidupan, terlebih saat tentang rohani, ya, yaitu saat masuk di dalam kerajaan surga yang mulia, ketemu dengan suami tercinta, ketemu dengan ayah tercinta. Kalau kita lihat lirik lagu Ku Bersyukur Bapa, ini kata-katanya sangat indah, ya. Dikatakan banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kalau Ibu Ratna dan Evelyn selalu tetap gandol sama Tuhan, akan selalu melihat kebaikan Tuhan, melihat jalan keluar yang dinyatakan, maka dari mulutnya akan keluar kata-kata
rancangan indahmu terjadi dalam hidupku. Sekali lagi patokan kita bukan malam ini, ya. Mungkin malam ini yang kita lihat adalah peti, ya. Tapi sekali lagi yang kita lihat adalah perjalanan selanjutnya bersama Tuhan. Maka kita bisa melihat, ya, kebaikan demi kebaikan yang Tuhan akan nyatakan. Jalan keluar Tuhan sudah bukakan, sehingga dari mulutnya akan mengucapkan kata, banyak yang kau perbuat Tuhan di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasihmu sempurna nyata dalam hidupku. Dengan hati yang penuh syukur mengatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dan pada kalimat selanjutnya dikatakan, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Saat-saat merasakan lembah-lembah yang paling dalam, tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam kondisi seperti itu. Seperti lagu yang dikatakan, musim telah berlalu, tapi Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu hadir. Dan dikatakan, hatiku tak akan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Saya ingin mengajak semua saudara untuk menyanyikan lagu ini yang akan dipimpin oleh Ibu Made selaku pembawa acara. Saya ingin kita semua menyanyi dengan tutup mata. Kita resapi setiap kata-kata dalam lagu ini. Silakan Ibu. Kau berbuat
Firman Tuhan telah disampaikan. Mungkin ada kesaksian dari keluarga sebelum ditutup. Selamat malam ya Bapak Ibu Saudara. Saya berterima kasih buat hari ini ya, buat dukungan dari saudara-saudara semua. Tanpa dukungan dari saudara-saudara, tanpa kasih Tuhan Yesus tentunya kami tidak sanggup ya. Saya dan Evelyn juga beserta keluarga besar, kami ucapkan terima kasih kalau saya sudah diberikan suami ya selama 25 tahun boleh mendampingi saya. Kalau saya ingat bulan Mei ya, bulan Mei ada 3 tanggal yang bersejarah. Tanggal 17 Mei itu ulang tahun suami saya ke-50. Tanggal 20 Mei ulang tahun pernikahan saya ke-25. Tanggal 24 Mei ulang tahun anak saya yang ke-17. Saya rindu untuk foto bersama, tapi ternyata Tuhan
Tuhan berkehendak lain. Tapi saya percaya rencana Tuhan yang terbaik buat kami, dan kami senantiasa tidak mampu tanpa kasih Tuhan. Sebagai saudara seiman, saya bersyukur punya saudara seiman yang seperti saudara kandung. Baik tadi sampai malam hari ini, semua saudara-saudara sangat menguatkan kami. Terima kasih banyak, baik untuk kehadirannya, baik untuk supportnya sampai nanti hari pemakamannya hari Senin. Ya, puji Tuhan. Ya saudara, kalau tadi siang saya mendapat kesempatan anugerah memimpin ujian di sini, saya nggak tahan gitu ya, karena saya merasa dekat ya dengan Ibu Ratna, walaupun saya nggak terlalu dekat dengan Bapak Dujo, tapi Ibu Ratna sering bercerita tentang suaminya. Jadi saya terharu gitu ya saudara. Mendengar kesaksian Ibu Ratna, saya juga kepingin ini lagi, tapi kalau Bu Ratna mau nangis nggak apa-apa, itu manusiawi. Tuhan nggak melarang kita menangis, asal kita itu tadi kita bisa bersyukur, kita bisa percaya Tuhan baik, punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Sekarang kita pada akhir acara penghiburan ini, nanti saya mohon Ibu Erna bisa menutup dalam doa. Saya persilakan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami hadir di tempat umat Tuhan ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu Tuhan, meskipun dalam keadaan sedih Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan Bapak Dujo sudah bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang bisa menguatkan kami semua ya Bapa. Terlebih juga dengan Ibu Ratna dan Evelyn Tuhan, Engkau berikan penghiburan baginya ya Bapa, juga kekuatan Tuhan supaya dalam kesedihannya bukan hanya setiap hari Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu menjaga Ibu Ratna dan anak Evelyn Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Bapak Anton yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sudah menjalankan ibadah penghiburan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai Tuhan untuk minggu besok juga sampai hari Senin, sampai pada acara penguburan dan pemakamannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mewakili PS yang ada yang diikuti oleh Ibu Ratna, PS 3 ya, 3G. Nah, sekali lagi kami merasakan duka cita yang sangat mendalam. Nah, saudaraku, ada satu kesan yang saya tangkap dari Bapak Dujo ini. Saudara kasih Tuhan, bukan cuma orangnya yang tinggi besar, badannya besar. Satu yang saya tangkap dalam pribadi Bapak ini, hatinya juga besar, hatinya luas. Mengapa begitu, saudara? Kami beberapa kali mengadakan acara di rumahnya Ibu Ratna, ya. Kadang ada Pak Dujo, ya. Kami kalau ada acara kan tentunya enggak sekali naik sudah gitu ya, bolak balik ke sana ke sini. Sedangkan rumahnya Pak Dujo ini kan supermarket, ya. Bayangkan kalau saya mungkin nggak boleh, ya. Wah, barang saya bisa kacar-kacir ini ya. Wiwari naik turun bawa barang ke sana ke sini, rumahnya dihiasi ya, didekor gitu ya. Tapi tidak pernah ada komplain gitu ya. Kami tidak pernah
Pak, ojek lewat sini lagi ya. Sekali aja ya, tidak pernah saudaraku ya. Hatinya luas, kami diberi kebebasan. Saudaraku, ini satu pesan yang baik ya. Saudaraku, hati yang membuka diri untuk orang lain, untuk saudara-saudara lain. Ini sesuatu yang indah, dan kita juga tangkap ya. Bukan cuma di tempatnya Pak Dijo, kami juga sering buat acara di tempatnya Bapak Made ya, selaku BPS ya, beberapa kali. Cuma bedanya di tempatnya Pak Made nggak ada jualan ini ya. Kalau di rumahnya Pak Dijo, kalau kita hari-hari, aduh saudara ya, ini nggak karuan misalnya. Tapi puji nama Tuhan, satu hati yang baik, satu hati yang luas gitu ya. Kalau dalam pemikiran saya begitu, sehingga biarkan saudara mau dikerjakan ya, acaranya sampai tuntas, kadang sampai malam ya, sama dengan di rumahnya Pak Made ya, selaku UPS. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas partisipasi saudara semua yang sudah hadir dalam ibadah penghiburan yang pertama. Besok ada lagi ibadah penghiburan yang kedua. Saya juga ucapkan terima kasih, selain para hadirin saudara saya yang mau memberikan rasa empati di dalam ibadah seperti ini, juga semua petugas dari tim penghiburan. Saya ucapkan terima kasih, baik yang memberi doa, yang membawa acara, yang membawa puji-pujian, yang musik, dan semuanya, dan semua doa ya. Puji Tuhan. Dan kalau saya lihat Ibu Ratna dan Evelyn tetap tegar ya, kita terus support. Saya begitu dapat kabar dari Ibu Made mungkin ya, saya langsung kirim doa saya. Soalnya terus terang hati saya tuh langsung copot seluruh rasanya. Waktu itu saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ya, firman Tuhannya sampai saya sampaikan mungkin agak membunuh dulu ya. Jadi waktunya firman Tuhan dapat kabar seperti itu. Tapi ya sudah, semuanya berjalan. Satu tema yang indah disampaikan oleh hambanya Bapak Anton, bukan kecelakaan ya, bukan kecelakaan. Apa yang dialami Pak Dijo, saya yakin itu satu rencana yang luar biasa, tidak terpikir oleh kita semua. Tetapi apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan. Biar Evelyn bertumbuh mencintai Tuhan, Ibu Ratna juga sebagai hamba Tuhan, guru sekolah minggu yang saya lihat sangat ini ya, militan ya bekerjanya. Dan diteruskan, sekalipun Bapak tidak ada, tetap ada satu Bapak yang luar biasa di saudara ya. Dialah Bapak kita yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapak yang kekal. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, sampai di sini ibadah hiburan dari PS gitu ya. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara. Amin. Puji Tuhan.